Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita pada Ramadan tahun ini, yakni kajian atas kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat LTN NU Kota Denpasar. Semoga selalu teriring barokah kepada kita dan keistiqomahan kepada kita untuk belajar, untuk melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Zakatul fitri. Pembahasan pada hari ini menjelang berbuka puasa, yaitu telah memasuki pembahasan zakat fitrah setelah sebelumnya kita membahas tentang zakat mal. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Karena zakat fitrah termasuk bagian dari zakat yang merupakan, di mana zakat itu merupakan salah satu atau rukun keempat dari rukun-rukun Islam. Sehingga setiap umat Islam itu wajib melakukan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini hanya tertentu, biasanya terjadi, hanya diwajibkan ya ketika kita seusai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Makanya waktu wajib melaksanakan zakat fitrah itu ya sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, baru memasuki tanggal 1 Syawal, pelaksanaannya, pembayarannya sampai menjelang atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu wajibnya. Hanya saja terkadang di masyarakat kita seringkali pelaksanaan zakat fitrah ini dibayar sebelum atau bahkan menjelang malam takbiran misalnya. Biasanya tanggal 25 Ramadan itu sudah mulai mereka membayar zakat misalnya. Yang terpenting pelaksanaannya itu jangan sampai sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena ketentuan sebab wajibnya itu belum ada. Sebab wajibnya zakat fitrah kan diantaranya adalah telah memasuki bulan suci Ramadan. Kita pernah hidup di bulan suci Ramadan. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, meskipun ada bayi yang baru lahir di penghujung bulan Ramadan, 5 jam atau bahkan 2 jam sebelum matahari terbenam, maka bayi itu sudah ada kewajiban harus ditunaikan zakatnya oleh kedua orang tuanya. Gitu. Tapi beda kasusnya kalau misalkan bayi itu baru lahir setelah matahari terbenam, maka dia belum pernah merasakan atau belum pernah hidup di bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada kewajiban dikeluarkan zakatnya oleh kedua orang tuanya. Nah, zakat fitrah ini sahabat-sahabat sekalian, kita laksanakan hikmahnya itu ada dua. Hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah jabru naqsis saumi, untuk menambal kekurangan-kekurangan puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ya, mungkin kita tidak menyadari bahwa ada perbuatan atau tindakan kita ketika melaksanakan ibadah puasa, ternyata tindakan itu bisa merusak atau mengurangi nilai ibadah puasa kita. Ya, ambil contoh misalnya tanpa kita sengaja, misalnya kita mengucapkan kata kotor atau bahkan disengaja, maka pelaksanaan zakat fitrah ini dalam rangka diantaranya adalah jabru naqsis saumi, untuk menutupi atau menembel kekurangan celah-celah yang muncul pada saat pelaksanaan ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan sabda Nabi, agnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Jadi memberikan kecukupan kepada orang-orang yang membutuhkan
dalam hal ini misalnya fakir miskin, dari melakukan minta-minta pada saat perayaan Idul Fitri. Artinya sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai ada umat Islam yang dalam kondisi kekurangan, misalnya mohon maaf dia dalam kondisi fakir maupun miskin, dalam kekurangan, itu jangan sampai mereka di hari bahagia bulan suci, di hari bahagia pada perayaan hari Idul Fitri, dia justru malah minta-minta. Jadi dia masih bingung untuk mencari makanan pada saat hari bahagia pelaksanaan atau perayaan Idul Fitri. Jangan sampai seperti itu. Makanya dilaksanakan zakat fitrah, yaitu yang memberikan kecukupan. Ignaul fuqara anisu'al fi hadzal yaum. Memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir maupun miskin dari meminta-minta pada hari ini, yaitu pada hari Idul Fitri. Kapan zakat fitrah itu wajib? Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailatahu arba'atu amdadin bimuddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah itu wajib manakala kita memiliki harta setidaknya 4 mud. Jadi 1 mud itu kurang lebih ukurannya 7 ons atau 700 gram. Jadi 7 on dikali 4 maka menjadi 28 ons atau 2800 gram, hampir 3 kilo, yang mana itu mencukupi atau melebihi dari makanan yang akan kita makan dan makanan pokok dari orang yang kita tanggung makannya pada hari Id dan malam Id. Gitu. Jadi sejak terbenamnya matahari, ketika kita baru memasuki bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, sampai perayaan Idul Fitri, kita memiliki makanan pokok yang lebih untuk diri kita dan untuk keluarga kita yang kita tanggung nafkahnya, makanannya misalnya. Jadi lebih dari itu. Maka dari itu sahabat sekalian, tidak boleh namanya kita berhutang dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban zakat fitrah ini, gak boleh. Karena ketika ada orang misalnya tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, maka dia sudah tergolong bukan lagi seorang muzaki, akan tapi dia sudah dikategorikan sebagai mustahiquz zakah, orang yang berhak untuk menerima zakat. Pertanyaan selanjutnya, berapa kadar zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu kadarnya ya macam-macam ya sahabat sekalian. Jadi kalau keterangan dari Imam Nawawi misalnya bahwa zakat fitrah itu ukurannya ada yang mengatakan 2,7 kg misalnya. Jadi hampir 3 kilo. Atau yang lumrah misalnya ada ulama lain juga yang berpendapat ukuran kadar wajib zakat fitrah adalah 2,5 kg, dan inilah yang banyak dipegang atau dianut oleh masyarakat kita. 2,5 kg makanan pokok. Apakah boleh kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Silahkan, boleh. Jadi kalau misalnya belum sempat atau tidak sempat untuk membeli beras, makanan pokok, silahkan dibayarkan langsung kepada amil berupa uang tunai yang nilainya seharga dengan beras 2,5 kilo. Watajibu an-niyatu fil jami'i. Nah, niat ini juga perannya penting dalam hal zakat. Hukumnya wajib namanya berniat itu. Ya, supaya membedakan mana sedekah, mana zakat. Karena zakat itu adalah bagian dari sedekah. Sedekah itu kan ada 2, ada yang disebut dengan sedekah sunnah, ada yang disebut dengan sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah sedekah wajib itulah yang disebut dengan zakat. Jadi setidaknya untuk membedakan mana sedekah sunnah, mana zakat, maka di sanalah peran penting adanya niat. Mungkin cukup sekian sahabat sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.